استعدادا مستعدا دعاء بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا ربي زدني علما وارزقني فهما. ما اسمك؟ اسمي أحنف. كيف حالك؟ أنا بخير. مساء الخير. سأنت. اوكي الآن سنالامتحان عن تدريس الأدب. ما معنى أدب؟ Adab itu iman, ilmu, amal. Iman, ilmu, aman. Iman, ilmu, Amal. apa maksudnya itu, Nap? Hah? Gimana maksudnya itu? Maksudnya itu kita beriman, kemudian kita belajar menuntut ilmu, kemudian kita amalkan, kita terapkan. Itu adab secara definisi istilah dari tokoh ya. Kalau adab dalam ruang lingkup kecil, Perilaku sopan santun. sopan santun. Oke, kalau adab itu iman, ilmu, amal, dan ada kaitan sama perilaku atau etika kita. Gimana cara kamu, kalau tadi konteksnya iman, bagaimana cara kamu beradab kepada Allah? Allah itu siapa sih? Tuhan. Tuhan kita. Tuhan kita. Rob semesta alam. Kenapa kamu bilang Allah itu Rob semesta alam? Karena Allah itu menciptakan alam. Oke. Coba, gimana cara kamu beradab kepada Allah? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi Segala larangannya. kalau kita tidak mematuhi perintahnya, itu termasuk adab bukan? Bukan. Bukan. Apa contoh perintahnya berarti? Perintahnya seperti ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, Terus? ya, amal kebaikan, Oke. Larangannya itu seperti apa contohnya? berbuat maksiat. Siap. Berzikir itu termasuk adab kita kepada Allah nggak sih? Iya. Kenapa? Karena kita mengingat Allah. Mengingat Allah. Kalau kita mengucap syukur alhamdulillah itu termasuk zikir, apa namanya itu? Adab. Adab bukan sih? Kenapa? Karena kita bersyukur Bersyukur kepada Allah. pada Allah. Terus apa konsekuensinya kalau kita berilmu tapi kita nggak beradab kepada Allah? Nggak pernah zikir, nggak pernah mengucap syukur, malah nyalahin Allah. Oh, saya ini miskin, saya ini Allah ini mengasih saya goblok, saya bodoh, ha? Dosa. Melakukan dosa. Termasuk kufur nikmat bukan? Ya, Apa kufur nikmat itu? tidak bersyukur Tidak bersyukur apa? atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Oke. Gimana kamu mandangnya kalau ada orang sering zikir, sering sholat, tapi dia pas sholat pas zikir dia maksiat lagi? Ada apa masalah adabnya? Dia sholatnya nggak benar berarti. Gak benar gimana maksudnya? Enggak. Bukan niatnya karena Allah mungkin. Ya, bukan niatnya karena Nggak ikhlas. itu termasuk adab bukan? Apa sih? Beradab kepada Allah bukan itu? Kalau kita sholatnya nggak benar, terus kita, Enggak. hah? Bukan beradab. Jadi yang benar gimana? Sholatnya dengan benar. Benar. Gimana cara sholat yang benar? Gimana cara sholat yang benar? Niat, ikhlas karena Allah. Terus? Mengamalkan ini rukun-rukunnya. Oke. Allah itu di dalam Islam kita punya rukun Iman. rukun iman yang keempat apa, Nap? Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita iman ada berapa, Nap? 25. 25 Nabi dan Rasul. Rasul terakhir itu siapa namanya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab pertama kali yang harus diterapin sebelum kita mencintai Rasul, apa adab kita terlebih dahulu harus Mengenal Rasul. Siapa mengenal Rasul? Siapa Rasul? Siapa sih Nabi Muhammad itu? Utusan Allah. Allah. Apa bedanya Rasul sama Nabi? Kalau Rasul itu diberikan wahyu untuk seluruh umat manusia. Kalau Nabi itu cuma kaum tertentu aja. Itu kan deh. Kalau Nabi itu dikasih wahyu untuk dirinya, Oh, dirinya sendiri. nggak disebarin.
Kalau Rasul itu kita harus mengenal Rasul. Coba kamu terangin di umur berapa Rasul diutus menjadi Rasul dan wahyu apa pertama kali diturunkan? Rasul itu diutus pertama kali pada umur 40 tahun. Terus Wahyu pertamanya itu Al-Quran, surat Al-Alaq Alaq ayat 1-5. di umur berapa Rasul wafat? 63. 25 tahun. Berarti selama berapa tahun Rasul menjadi menjadi Rasul? 3 tahun. 33 tahun. Oke, bites ya. Kalau kamu menjadi Rasul, kamu tahu cerita ini. Rasul itu pernah pergi ke Syam. Sama siapa? Pertama kali. Sama Abu Thalib. Abu Thalib ngapain? Mau berdagang. Mau berdagang ya. Terus tengah jalan ketemu siapa? Ketemu Bahiro, pendeta. Pendeta. Apa kata pendeta itu? Pendeta itu menyuruh untuk jangan ke Syam. Kenapa? Karena Rasul tuh nanti diincar sama orang-orang kafir. Kenapa? Kok bisa ngomong gitu pendetanya? Karena dia tahu ada tanda-tanda Rasul. Oke. Nah, kalau kamu udah paham cerita Rasul, berarti kamu paham juga silsilahnya Rasul. Siapa namanya Rasul? Abdullah. Hah? Abdullah. Yang mengasuh Rasul ketika ibunya wafat? Yang mengasuh bukan menyusui. Oh, ini Abdul Muthalib, Abdul Muthalib itu siapanya? kakeknya, Setelah kakeknya wafat siapa yang mengasuh? pamannya. Pamannya. Oke ya. Udah paham Rasul. Rasul diutus di umur 40. Tahu Allah mengirimkan sebuah wahyu wahyu berupa apa? Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu apa? Kitab Hmm? kitab agama Kitab Islam. kitab agama Islam. Benar. Bukannya perkataan Allah. Itu perkataan Allah juga. Perkataan Allah. Jadi menurut kamu Al-Quran itu diutus oleh Rasul, dikirim oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kamu Pak yakin sama Rasul, adab kamu terhadap Rasul itu seperti apa? Melaksanakan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasul. Terus selalu bersalawat pada Nabi. Gimana contoh salawat itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Contoh-contoh mengikuti sunnahnya gimana? Contohnya itu seperti kayak sholat sunnah, puasa sunnah, Terus? makan, cara makan kita. Kalau kita tidak mengerjakan sunnah, apakah termasuk tidak beradab sama Rasul? Iya, termasuk. Kamu misalnya nggak sholat sunnah nih, apakah itu salah satu bentuk tidak beradab? Masih berada. Masih beradab kenapa? Karena kan itu kan sholat sunnah. Ya, karena konteksnya sunnah. Jadi kalau kamu, gimana cara kamu mencintai Rasul di kehidupan sehari-hari? Jadi kesimpulannya Bersalawat, berselawat, terus? melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Oke. Tadi ada Al-Quran dikirimkan ke Rasulullah. Gimana cara kamu beradab terhadap kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul? Adab terhadap Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tartil. Terus? Kemudian sebelum baca Al-Quran berwudu, Berwudu, terus? bersuci, kemudian baca Al-Quran menghadap kiblat, memakai pakaian yang rapi dan bersih. Oke, boleh nggak kalau kita baca Al-Quran terus itu kita bacanya itu sambil apa namanya itu, sambil selonjoran gitu. Jadi kakinya itu sejajar sama Al-Quran. Enggak boleh. Kenapa? Al-Quran kan kitab suci harus di atas, Ya. harus paling atas tempat. Kalau dia ditaruh di atas buku, Masih kalau Qurannya di Quran di atas buku boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Harus di atas. Oke. Terus anak kan udah tahu nih ya, Al-Quran itu suci. Kalau orang yang baca Al-Quran berarti orang itu menjadi orang yang mulia, dimuliakan Allah. Kalau kita meninggikan derajat Al-Quran, kita ditinggikan juga oleh Allah. Oleh Allah. Anak berapa juz? Kita 8 juz. 8 juz. Paling cuma 3 juz. Berarti ada Al-Quran di dalam diri Tidak. anak. Kalau Al-Quran itu mulia, berarti Allah memuliakan orang yang menghafal Menghafal Al-Quran. Bagaimana cara kamu
menjaga kemuliaan Al-Quran itu agar kamu tercermin bahwa kamu tuh seorang hafiz Quran? Menjaga sikap sebagai seorang penghafal Quran, Gimana caranya? menjaga lisan, menjaga perbuatan. Gimana cara ngejaganya maksudnya? Contohnya gimana? Contoh itu kayak berkata-kata yang sopan, yang baik. Terus perbuatannya, kalau perbuatannya? Perbuatannya melakukan perbuatan yang selayaknya sebagai penghafal Quran. Oke. Menurut Anaf tantangan kita nih di modern nih, ada HP. Apa tantang kamu sebagai hafiz Quran untuk menjaga hafalan kamu? HP itu, HP. Ya tantangannya apa? Apa solusinya gimana kamu? Solusinya ya kalau bisa menjauhkan Menjauhkan itu HP. HP. Terus adab lagi selain perbuatan, selain menjaga lisan, apa adab kamu? Kan ada Quran di dalam diri kamu. Hah? Diamalkan. Terus siapa lagi? Diamalkan. Dimurajaah. Dimurajaah, selain dimurajaah perlu diajarkan nggak? Perlu belajar. Ya, Gimana hadisnya? Gimana bunyi hadisnya? khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Apa artinya? Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Oke. Kalau udah kamu udah tahu apa namanya? Kamu udah tahu adab. Kalau udah kamu tahu adab kepada Rasul, kepada Allah udah tahu, udah pada Al-Quran udah tahu cara kamu beradab sebagai diri kamu sebagai seorang hafiz. Jadi harus apa kamu ya, Mas? Apanya? Harus apa? Kamu dalam aktivitas sehari-hari harus diapain itu? Adab-adab itu Harus diamalkan. harus diamalkan. Kalau kamu meninggalkan amalan itu apa konsekuensinya? Mendapatkan dosa. Kamu udah dengar, tahu, udah paham. Ya, Terus kamu meninggalkan itu, kamu seperti apa sih kata Al-Quran? seperti Disindir kan sama Allah. ya, Orang kayak gitu. Apa kata Allah? seperti hewan. Hah? Seperti hewan? Hewan ternak. Gimana bunyi ayat? Lahum qulubun. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adul. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu Allah tuh menerangkan kepada kita, Hah? manusia itu kan sudah diberi pendengaran, akal, Terus? penglihatan, tapi tidak digunakan. Jadi Allah mengibaratkannya seperti hewan ternak yang Bahkan bahkan lebih sesat daripada itu. lebih buruk daripada hewan ternak. Jadi kalau kamu meninggalkan adab-adab tadi, kamu seperti apa kata Allah? Orang sesat, hewan. Iya, orang sesat. Bukan Nabi yang bilang, Allah langsung yang bilang. Nah, maka kamu seorang santri udah paham terhadap itu semua, harus diamalkan. Diamalkan. Kamu udah berapa tahun berarti? Berarti udah 8 tahun. 8 tahun berarti udah ada ilmu yang diserap. Nah, bagaimana cara kamu beradab terhadap ilmu itu? Dimurojaahin, Terus? diamalkan, Terus? dan diajarkan pada orang lain. Oke, coba kamu praktekin. Ibarat kamu murid kamu, satu ilmu aja yang kamu dapat, yang kamu senang di bidang itu, kamu terapin masalahnya apa, kamu ajarin ke Abi. Misalnya Abi paham, misalnya Amil Nawasih nih, Amil Nawasih kayak gini. Nahu sarab, Nah, sarap gimana? nahu, Ya bahasin tentang apa aja. jelasin tentang nahunya kan. Ya bebas. Jadi nahu itu yang mempelajari tentang perubahan. Ya teman bagus juga tahu. Mas Abi yang lebih expert. Apa ya? Kenapa dibaca kana Zaidun qa'iman? Kan Zaidun Qaiman, karena ada kemasukan huruf Amil Nawasih. Ada berapa sih Amil Nawasih? Ada. Jelasin sama kamu. Jadi huruf Amil Nawasih ada 3. Nah, apa aja? Kana, ina, kana, zona. Kalau masing-masing pengamalannya gimana? Pengamalan itu kalau ina tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah, kalau kana tarfaul isma wa tansibul khobar. terus Kalau zona tansibul isma wa tansibul mubtada. tansibul mubtada tansibul khobar. Gimana contohnya? Contohin coba masing-masing itu. Contohnya ina
innal ladzina amanu. Ya. Gimana tuh maksudnya? Yang jadi nasab mana? Yang maksudnya ladzina Yang jadi marfu'nya? amanu Aladina termasuk apa tuh? termasuk Kedudukannya. kabarina. Isimina. Isimina. Oke, terus ke kana? Kalau amanunya tuh kabar. Kana yang kana? Karena contohnya Iya. itu karena Zaidan kok karena Zaidun kok iman. Zaidun itu sebagai apa kedudukannya? Zaidun itu termasuk isim Isim apa? isimina. Isim kanan. Yang kana. Oke. Kalau kamu udah tak paham ilmu tadi, apa yang harus kamu lakukan? Boleh nggak kita sombong? Oh, Nggak boleh. jadi harus apa gitu? Harus tawaduk. Jadi semakin Menjaga. banyak ilmu, adab kita semakin. Semakin tinggi. Ya, kita kan depan baik ilmu nih. Jadi semakin banyak ilmu semakin Semakin rendah kita. ya semakin Tawaduk. tawadu. Kenapa penting kejujuran, kedisiplinan, tawadu sama adab sebagai seorang berilmu? Karena agar menjaga diri kita sebagai seorang penuntut ilmu. Oke. Jadi kalau kamu misalnya kotor misalnya, nggak disiplin, nggak jujur, itu termasuk orang beradab nggak? Bukan. Termasuk berada. Itu termasuk orang apa? Orang yang enggak benar. Masih temannya saya. Teman setan. Jadi yang perlu kita lurusin apa? Adab kita. Sebagai seorang santri harus Adab harus jujur, jujur, tawaduk, tawadu, tidak boleh sombong, berkata-kata baik. ya hidup Kalau adab kamu terhadap guru misalnya, gimana cara? Menghormatinya. Terus? Tidak menyakiti hati guru. Tidak menyela perkataan guru. Oke, kalau mau ada salah nih sama guru, apa gimana cara kamu meminta maaf? Misalnya, Minta maaf dengan kata yang sopan. hah? Minta maaf dengan sopan. Oke, adab kamu di kelas ketika guru kamu ngajarin misalnya, gimana? Di kelas ngajarin tertib, disiplin, tidak boleh ribut, memperhatikan guru ketika menyampaikan. Kalau tidur di kelas, Tidak boleh salah satu juga. adab nggak tuh? Hah? Bukan adab. Bukan adab. Oke, adab kamu pada orang tua sekarang, gimana adab? Menghormatinya, selalu mendoakan kedua orang tua, Terus? berkata-kata sopan. Nada kita harus lebih rendah daripada orang tua. Oke. Terus menaati perintahnya jika kebaikan. Boleh nggak kita ngomong ah? Hah? Tidak boleh. Nggak boleh, kenapa? Karena itu merupakan perkataan yang tidak diperbolehkan. Tahu dari mana kamu? Quran surat Al-A'raf. Ini. Al-Isra Ayat berapa? ayat 23. Coba bunyi aja. Wala Qadha Muqaddara buka ala ta'budu illa iya bil walidaini ihsana imma Maya belughanna indakal kibara indakal kibara au kilahuma ufin wala taqulahuma uf. taqullahuma Apa maksudnya itu? itu kita tidak boleh berkata ah pada orang tua. Oke. Kalau kita berkata ah termasuk beradab nggak tuh? Bukan benar. Jadi cara kita berminta maaf kepada Allah, kepada orang tua kalau kita ngomong ah, gimana caranya? Caranya maksudnya Apa? gimana? Kalau kita ngomong ah sama orang tua, gimana adab kita? Minta maafnya. Ya, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Kamu seorang muslim, muslim itu apa makna? Muslim. Muslim itu bukan orang kafir. Apa? Bukan orang kafir. Iya, muslim itu apa artinya? Orang yang beragama Islam. Islam. Kamu sebagai Islam, agama yang lurus, agama yang suci, bagaimana cara kamu mencerminkan diri kamu itu bahwa kamu itu orang Islam? Adab kamu membawa gelar muslim gimana? Melaksanakan perintah Allah. Kalau kamu berteman sama orang non muslim, gimana cara kamu mencerminkan diri kamu seorang muslim? Ya, tidak mengikuti ajaran mereka, Ya, terus berkata-kata baik. baik, contohnya gimana? Kalau
Gimana cara kamu merawat rumah kamu dan lingkungan kamu? Jaga kebersihan, bersih-bersih rumah. Itu termasuk adab bukan? Ya, Kalau ada kamu masjid gimana? masjid. Di masjid. Belum masuk masjid baca doa. Menggunakan kaki kanan. Gimana adabnya? Gimana doanya? Allahumma salli ala Muhammadin. Terus selain itu setelah masuk masjid, Sebelum masuk masjid berwudu dulu, berwudu. terus, Kalau sempat sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. ya, terus setelah itu, Itu bisa berzikir atau membaca Quran. oke, terus Tertib. kalau lari-lari di masjid ngobrol itu masuk adab bukan? Hah? Apa konsekuensinya kalau kita nggak tinggalin itu? Dan dosa. Terus makan, cara kamu adab makan dan minum. Makanan minum. Sebelum makan mencuci tangan. Terus Kemudian duduk, makan duduk. Sebelum makan baca doa. oke. Terus adab kamu ketika tidur. Tidur. Sebelum tidur berwudu. Terus baca doa. Baca doa ayat terakhir surat Baqarah. Ayat kursi sama trikul. Gimana doanya sebelum tidur? Bismika Allahumma bismika. Adab ketika posisi tidur. Menghadap ke kanan. Kalau pas bangun tidurnya gimana? Baca doa. Doa apa? Setelah tidur. Gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur tuh langsung berdiri atau gimana kita? Kita duduk dulu. Dulu, terus setelah duduk. Setelah duduk kita bangun. Jadi kesimpulan adabnya, seluruh adab tadi harus diapain? Harus diamalkan. Diamalkan. Kalau konsekuensinya kalau nggak diamalkan, Dapatkan dosa. kata Allah di sini dalam Quran kayak apa? Ya, orang yang sesat. Pokoknya gimana? Apa ayatnya gimana? Ulangin Tadi dah. Mulai kekal an'am bal hum adall. dari awal. Lahu Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mulai kekal an'am bal hum adall. apa maksudnya itu artinya? Mereka punya hati, Punya hati, punya akal, punya pendengaran, punya telinga, punya mata, tapi tidak digunakan, maka seperti hewan ternak yang lebih sesat. jadi adab tadi harus kita bahwa alam bisa haibina nafatim liku nabi kata mutala. Alhamdulillahirabbil alamin. Video apa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.